Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit bagian 6. Ya, sepertinya begitu, Bu. Mereka bukan orang-orang biasa. Dari pertama kali aku sudah mengira bahwa tamu kita ini bukan orang biasa, jawab suaminya penuh tanda tanya. Kalau begitu, sebaiknya Bapak tanyakan saja kepada mereka agar kita tidak salah melayani tamu, jawab istrinya. Ya, mungkin sebaiknya begitu. Nanti akan saya tanyakan, jawab Bapak kepala kampung singkat. Istrinya lalu berdiri dan pergi ke belakang. Melihat tuan-tuan yang sudah terlihat segar, saya sangat senang. Saya minta maaf kepada tuan-tuan kalau saya lancang. Saya belum mengetahui siapakah tuan-tuan ini. Dari manakah asal tuan dan hendak kemana tujuan tuan? Bapak kepala kampung mengawali dengan suara merendah. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Raden Wijaya sangat terkejut. Sora, Nambi, dan Ranggalawe ikut terbelalak. Seketika mereka berpandangan dan di antara keempat orang itu, Raden Wijayalah yang merasa paling bersalah karena tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ia marah kepada dirinya sendiri yang tidak pandai berterima kasih. Apakah tuan sehat-sehat saja? Tanya Bapak kepala kampung sambil memperhatikan Raden Wijaya. Suara itu menyadarkan Raden Wijaya dari keterkejutannya. Dengan agak gugup Raden Wijaya menjawab, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah menolong kami. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu tentu kami sudah lama mati, kata Raden Wijaya merendah. Lalu ia berkata lagi, kami datang dalam keadaan sekarat. Bapak dan Ibu disinilah yang telah merawat kami sehingga kami sehat seperti ini, kata Raden Wijaya sambil menunduk. Jangan berkata begitu tuan. Bukankah kita hidup di dunia ini harus saling menolong, jawab Bapak kepala kampung. Benar, Bapak benar, kami minta maaf. Kami seharusnya memperkenalkan diri terlebih dahulu, kata Raden Wijaya dengan kemalu-maluan. Sudahlah. Tetapi tuan kan baru saja sembuh, jawab Bapak kepala kampung, ia menyesal telah mendahului bertanya. Lalu Raden Wijaya bercerita. Kami ini adalah orang buronan. Prajurit Daha sedang mencari-cari kami, mereka menginginkan sang putri. Kami kalah dalam pertarungan, ketika prajurit Daha menyerang Singosari. Kini Singosari telah mereka duduki dan kami terpaksa melarikan diri. Akhirnya, kami terdampar di sini. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kepala kampung terkejut mendengar cerita Raden Wijaya, lalu ia berkata, jadi, tuan-tuan ini adalah putra-putri Raja Singosari? Tanya Bapak kepala kampung ragu-ragu. Benar sekali Pak, sambung Lembu Sora. Kami adalah keluarga besar Singosari, lanjutnya lagi. Itu, si gagah itu, katanya sambil melihat kepada Raden Wijaya, dia adalah putra mahkota. Ia adalah putra tunggal Prabu Narasinga dan kedua putri itu adalah istri Raden, kata Ranggalawe menjelaskan. Bagai tersambar petir ketika Bapak kepala kampung mendengar penjelasan itu. Ia langsung menyembah dan berucap, maafkan hamba Raden, maafkan hamba. Kepala kampung bergegas ke belakang sambil memanggil istrinya dan yang dipanggil pun terkejut luar biasa. Ia cepat menyusul suaminya, Bapak kepala kampung lalu menjelaskan kepada istrinya tentang tamu mereka yang sebenarnya. Kemudian, kedua suami istri itu menghadap Raden Wijaya dan menyembah. Berita ini cepat menyebar ke seluruh kampung. Warga kampung Kedadu berdatangan ingin menemui Raden Wijaya,
putra Prabu Narasingha. Lalu, Nambi menceritakan keadaan Singosari sepeninggal Raja Narasingha. Setelah mengetahui semuanya, warga kampung Kedadu yang banyak ingin membaktikan diri kepada Raden Wijaya. Mereka meminta diterima sebagai pengiring dan Raden Wijaya dengan senang menerima keinginan mereka itu. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Raden Wijaya dan pengikutnya ditambah dengan warga kampung Kedadu yang ingin berbakti kepada Raden Wijaya, meminta izin untuk segera meneruskan perjalanan. Mereka akan menuju Madura. Dengan berat hati Bapak Kepala Kampung melepas kepergian mereka. Sementara itu, istri Bapak Kepala Kampung dan warganya telah pula menyiapkan bekal untuk di perjalanan. Setelah 2 hari berjalan sampailah mereka di pesisir Jawa Timur. Waktu itu sudah tengah malam. Mereka memutuskan beristirahat karena besok pagi mereka akan menyeberangi Selat Madura. Adipati Wiraraja sangat terkejut melihat kedatangan Ranggalawe, Gajah Pegen, dan Lembu Sora, putranya sendiri. Bukankah penyerangan ke Singosari itu merupakan anjuran darinya, tetapi mengapa sekarang mereka datang ke sini dan memohon pertolongan? Arya Wiraraja benar-benar tidak habis pikir. Setelah Lembu Sora menjelaskan semua yang terjadi di Singosari, barulah Arya Wiraraja dapat memahaminya. Di samping itu, apapun yang terjadi di Singosari, ia bangga kepada putranya itu yang telah dengan setia membela putra Prabu Narasingha, tidak seperti dirinya, pengkhianat dan pengecut. Atas perintah Arya Wiraraja sepasukan prajurit menjemput Raden Wijaya dan pengiringnya ke Sumenep. Mereka membawa beberapa kendaraan dan kereta kuda untuk Nyai Putri Tribuana Prameswari dan Putri Gayatri, istri Arya Wiraraja juga ikut dalam rombongan. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Raden Wijaya dan pengiringnya telah sampai di Madura. Mereka diterima dengan ramah oleh Adipati Wiraraja dan bagai 2 sahabat karib yang baru bertemu, mereka berjabat tangan dan berangkulan. Kemudian, Nyai Putri Tribuana Prameswari dan Putri Gayatri ikut bersalaman. Begitu juga dengan para pengiring. Hati istri Wiraraja sangat senang, ia teringat saat mereka bersama-sama di Singosari. Waktu itu putranya, Lembu Sora, Raden Wijaya, dan Ranggalawe masih kanak-kanak, kemana saja mereka selalu bersama-sama. Sekarang, mereka pun masih bersama-sama dan tumbuh menjadi pahlawan. Air matanya menetes tanpa terasa dan lamunannya buyar ketika Raden Wijaya menyapa. Paman dan Nyai, kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua ini. Tanpa pertolongan Paman dan Nyai tentu kami bukanlah apa-apa. Hanya Pamanlah satu-satunya harapan kami, kata Raden Wijaya memulai pembicaraan. Sudahlah, tidak ada yang sanggup memisahkan anak dengan orang tuanya atau keponakan dengan pamannya. Sekarang, kita patut bersyukur kepadanya. Karena kita telah diberi kesempatan bertemu kembali, jawab Arya Wiraraja. Kata-kata Arya Wiraraja menambah keharuan suasana itu, lalu, mereka saling berpelukan untuk melepaskan kerinduan. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Selesai bersalam-salaman, Arya Wiraraja mengajak rombongan segera menuju istana dan di sana telah tersedia beberapa hidangan dan semua siap untuk disantap. Selesai makan malam, mereka bercengkerama di ruang tamu. Mereka duduk berlima, Wiraraja dengan istri, dan Raden Wijaya dengan kedua istrinya. Paman dan Nyai, kami tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih atas semua yang kami terima ini, kami tidak menduga sebelumnya, kata Raden Wijaya terbata-bata. Ia menunduk tak sanggup menahan rasa haru, semuanya terdiam. Putri Prameswari juga tidak dapat membendung air matanya, ia menangis terisak,
Sedangkan Raden Wijaya berusaha menahan tangis. "Engkau seorang laki-laki Raden," bisiknya dalam hati. Ketika melihat keadaan itu, istri Wiraraja membujuk sang putri dan memberi isyarat kepada suaminya agar segera mengalihkan pembicaraan. Tampaknya, Nyai Putri teringat kembali dengan keadaan dan peristiwa yang mereka alami beberapa bulan belakangan ini. Setelah mendengar saran istrinya, Arya Wiraraja mulai berkisah tentang pengalamannya waktu pertama kali datang ke Madura. Istrinya sesekali ikut menyelingi. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kemudian, Raden Wijaya juga menceritakan suka duka di perjalanan. Lembu Sora, Nambi, Ranggalawe, serta pengikut dari kampung Kedadu juga menjadi pembicaraan mereka. Mereka berbicara berganti-ganti, seringkali setiap pembicaraan diakhiri dengan gelak tawa. Perbincangan malam itu berlangsung sangat lama, mereka merasa sangat dekat satu sarana lainnya. "Ini berkat pertolongan Yang Maha Kuasa," bisik Raden Wijaya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.